Sehingga dalam konteks itu, dalam hal Ramadan ini sebenarnya kan kesadaran kita bersama-sama untuk berbuat menjalani ibadah ini secara kafah begitu ya. Yang membuat Pak Salman rindu gitu loh. Yang dikangeni ya Pak. Adzan, Pak. Adan, Nggak pernah dengar adzan di sini, Pak. Kan nggak boleh ada. Jadi nggak boleh adan. nggak boleh adzan, Pak. Di Ohio, untuk yang lokasi tempat saya tinggal itu cukup sedikit komunitasnya. Jadi kalau saya ingin ikut acara komunitas itu saya harus berkendara kurang lebih 1 jam di daerah Cleveland namanya. Itu cukup banyak komunitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yusuf Istanto bersama Muria Podcast official Universitas Muria Kudus. Ini adalah podcast resmi Universitas Muria Kudus dan perbincangan kita hari ini adalah perbincangan awal atau bukan awal untuk podcast. Di kesempatan hari ini saya sudah bersama 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama itu bersama saya hari ini di studio Profesor Dr. Insinyur Darsono MSI selaku Rektor Universitas Muria Kudus. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada narasumber yang lain yaitu Bapak Salman Al-Farizzi, STMT, dosen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus yang saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di Metropolitan University di Jepang. Serta narasumber ketiga, di sesi yang ketiga atau segmen ketiga nanti, yaitu Bapak Trisyanto atau Mas Trisyanto Prabowo atau kita panggil Mas Bowo, yang pada kesempatan ini beliau nanti langsung melalui Zoom ya dengan kita dari Amerika atau tepatnya dari kota Ohio ya. Beliau bekerja di sana bersama dengan istri. Nanti akan berbagi cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau kita akan jagong ya istilahnya mengenai topik-topik untuk Ramadan. Jadi di sesi yang pertama ini saya akan bersama dengan Prof. Dr. Insinyur Darsono atau saya panggilnya Prof. Darsono. Ya. Prof. Darsono, gimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Prof. Untuk puasa ini, Profesor kan aslinya dari Solo ya? Shalom. Priai Solo. Ini sudah tahun keberapa Pak? Ini tahun keempat saya puasa di Kudus sebagai anak kos. Anak kos ya. Ini perantauan ya, sama dengan 2 narasumber kita yang lain. Bedanya adalah progresnya adalah perantauan dari Solo ke Kudus. Jadi tidak banyak beda. Sedangkan yang 2 narasumber kita adalah perantauan dari Kudus, dari Indonesia ke luar negeri. Prof. Darsono, gimana nih pandangan Prof. Darsono terkait dengan suasana Ramadan di Universitas Muria Kudus ini? Terima kasih Pak Yusuf. Dalam konteks Ramadan di 1445 Hijriah ataupun 2024 Masehi ini ada suasana yang khusus pada awalnya begitu. Kita tahu bersama bahwa di awal kita masuk bulan Ramadan itu alhamdulillah kita mendapatkan rezeki berupa banjir yang bisa jadi ini adalah banjir terbesar begitu ya. Di Februari dulu juga pernah, tetapi ini yang kedua kalinya dan nampaknya cukup besar. Maka sebelum itu semua saya sebagai pribadi maupun rektor atas nama Sivitas Akademika Universitas Muria Kudus menyampaikan prihatin terutama kepada Sivitas Akademika Universitas Muria Kudus yang tertimpa banjir. Semoga mendapatkan ketabahan dan kesabaran, dan ini mahasiswa di RMJ sudah mulai bergerak ke lapangan. Bahkan saya dengar juga Ikatan Wanita UMK juga sudah mulai akan bergerak. Semoga kita sama-sama gulung-gilik saling meringankan di antara kita, dan juga untuk jam kerja pun juga sudah kami lakukan pelonggaran untuk
bisa bekerja di berbagai tempat, dan juga mahasiswa pun yang tidak bisa akses ke UMK juga diberi kelonggaran untuk bisa melalui hybrid. Dan juga serta mereka yang beraktivitas untuk menolong sesama juga diberi kelonggaran untuk bisa melakukan itu, sehingga semuanya saling berbagi dan semuanya saling memberi begitu. Nah, dalam hal ini maka inilah suasana Ramadan awal di tahun ini yang sebegitu syahdu karena adanya banjir itu. Mungkin musibah yang saat ini sedang menimpa saudara kita akan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk kemudian hari. Oke Prof, kaitan dengan musibah yang terjadi menimpa saudara kita yang sedang beribadah. Tadi kan Prof menjelaskan mengenai kebijakan Universitas Muria Kudus terkait dengan karyawan, kemudian dengan mahasiswa. Itu dalam bentuk kebijakan seperti apa? Jadi sudah seminggu yang lalu kami sudah menerbitkan surat untuk para tendik dan dosen yang terpapar musibah banjir, khususnya di kawasan Kudus, Demak, dan Semarang, sekiranya tidak bisa akses misalnya jalannya banjir dan lain sebagainya ke kampus utama Kudus ini, maka dipersilahkan bisa bekerja dari rumah. WFA itu work from anywhere begitu. Ini diperbolehkan. Dan juga yang kedua juga mahasiswa yang juga tidak bisa akses ke kampus juga diberikan kebebasan untuk melakukan kuliah secara daring ataupun hybrid, itu diatur oleh masing-masing prodi dan dosen. Gitu, Pak. Iya, masih. Jadi itu kaitannya dengan yang supaya kita semakin prihatin. Ini Prof, kembali lagi ke agenda Ramadan nih Prof. Ini untuk menyambut memeriahkan Ramadan di Universitas Muria Kudus itu kegiatan-kegiatan apa saja nih yang sudah dipersiapkan oleh Prof Darsono ini yang mau bikin boom di UMK ini? Sebenarnya Ramadan tahun ini masih mengindahkan kepada kebiasaan adat istiadat yang ada di UMK pada Ramadan tahun yang lalu, yang terutama adalah mengintensifkan syiar Islamiyah dan juga mensiarkan tentang hal-hal yang mengkondusifkan bagi upaya untuk menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Di antaranya misalnya tarawih itu, kemudian juga ada kajian-kajian setiap sholat wajib 5 waktu, terutama untuk zuhur dan asar. Ini semua adalah upaya untuk di antara kita saling memberikan asupan baru tentang ibadah yang kita lalui bersama-sama ini supaya semakin khusyuk dalam menjalankan ibadah ini. Dan juga nanti juga ada acara untuk nuzulul Quran, serta juga berbagi kegembiraan dengan anak yatim piatu, gitu Pak, diantaranya seperti itu. Katakanlah dalam proses dalam bulan Ramadan ini yang terdekat yang akan dilakukan itu apa? Kita Kegiatan Ramadan. dalam kegiatan Ramadan ini yang akan segera dilakukan adalah nuzulul Quran. Nanti akan kita siapkan. Setelah itu adalah ada bocoran Prof, kira-kira nanti nuzulul Quran mau mengundang siapa? belum ini takmir masjid baru membicarakan itu begitu. Masih dalam konfirmasi Ya. Ada pesan-pesan khusus nih yang Prof sampaikan kepada teman-teman tendik, dosen maupun teman-teman mahasiswa nih dalam menjalankan ibadah puasa ini. Ada pesan-pesan khusus Prof? Jadi dalam berpuasa ini secara pribadi maupun sebagai rektor, tentu juga ini kembali kepada juga nasihat untuk pribadi saya sendiri, gitu ya. Marilah kita sama-sama berbuat itu berbasis kepada hakikat kenapa kita berbuat, gitu, supaya kita bisa menyelami perbuatan kita itu masuk ke sanubari sehingga ada kekusukan dan
Sehingga dalam konteks itu, dalam hal Ramadan ini sebenarnya kan kesadaran kita bersama-sama untuk berbuat, menjalani ibadah ini secara kafah begitu ya, karena keimanan begitu ya, sehingga harapannya akan menjalani puasa ini dengan segala sukacita, bahwa puasa itu bukan sebuah penyiksaan atau apa, tapi puasa itu adalah sebuah pencerahan. Dan pencerahan dalam hal ini tentu tidak saja dari segi upacaranya, tetapi ataupun tata laku berpuasanya, tetapi juga dari segi religiositas kita. Tentu kita tahu bersama ini adalah perintah Allah yang harus kita tunaikan semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita. Harapan kami sebagai entitas Universitas Muria Kudus, ketika ada kesadaran berbuat puasa, kemudian implikasi kepada ketakwaan, maka akan menjadikan pupuk yang menyuburkan pada tata kehidupan UMK ini. Harapannya apa? Harapannya adalah UMK akan semakin cepat tumbuh kembang maju untuk melayani masyarakat dalam pembangunan. Jadi implikasinya sangat besar. Terima kasih Prof. Di demikian yang disampaikan oleh Prof. Darsono, selaku Ketua UMK yang merupakan salah satu tokoh inspiratif di UMK dengan ide-ide beliau bagaimana memacu UMK untuk bisa maju dan maju dan maju. Sehingga nanti UMK akan menjadi universitas yang terkemuka, ya, tidak hanya di Jawa Tengah Utara, tapi juga menjadi salah satu universitas tujuan di Indonesia. Ya, kita akan break sebentar. Jadi untuk segmen yang pertama ini, Prof, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk segmen berikutnya. Dan segmen yang kedua nanti akan hadir narasumber kita, Bapak Salman Al-Farisi, STMT, yang sedang menunggu untuk berbincang dengan kita melalui saluran e-meeting. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia yang santun, cerdas, dan berjiwa wirausaha berkarakter mulia berdasarkan iman dan takwa. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus memiliki satu program studi, yakni Ilmu Hukum Jenjang S1. Dengan profil lulusannya adalah profesi hukum murni seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat, legal drafter, corporate lawyer, aparatur negara, dan legal educator. Saya bangga kuliah di Universitas Muria Kudus. Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus mengelola pendidikan program studi psikologi jenjang strata 1 atau S1 yang diharapkan akan menghasilkan sarjana psikologi yang profesional dan siap pakai dalam dunia kerja di berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Program studi psikologi Universitas Muria Kudus memiliki keunggulan di 5 bidang yang berfokus pada positive community, yaitu mengoptimalkan dan mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. 5 keunggulan di program studi psikologi Universitas Muria Kudus adalah bidang psikologi industri dan organisasi atau psikopreneur, bidang psikologi klinis atau kesehatan mental, psikologi pendidikan dan perkembangan atau pendidikan inklusi, psikologi sosial atau asesmen sosial, dan psikologi olahraga atau psikologi atlet muda. Oke, ketemu lagi di segmen kedua perbincangan kita pada hari ini. Kita kedatangan tamu istimewa. Ya, ini salah satu rekan dosen kita yang saat ini sedang menempuh studi S3 di
Jepang ya. Tapi jangan salah paham, ini bukan Jepang Pakis atau Jepang Kudus, tapi ini Japan ya. Tapi juga bukan Japan yang ada di Ndawi. Oke, Assalamualaikum Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yusuf. Ya, gimana kabarnya Pak Salman ini? Alhamdulillah sehat-sehat nih Pak. Eh, Mudah-mudahan teman-teman di UMK sehat juga. Alhamdulillah sehat semua Pak Salman. Pak Salman ini rekan-rekan mengetahui adalah salah satu dosen. Ya, ini dosen andalan juga di Universitas Muria Kudus, khususnya di Fakultas Teknik. Beliau ini mengajar di Teknik Industri. Ya, Pak Salman udah berapa tahun ini kalau boleh berada di Jepang? Sekitar 2 tahun. 2 tahun lewat sedikit. 2 tahun lewat sedikit ya. Kalau bulan Ramadan ini udah Ramadan yang keberapa? Ramadan yang ketiga. Ini Ramadan yang ketiga kami di sini. Oke. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih Pak Salman. Hal yang membedakan Ramadan di tanah air dengan di Jepang itu seperti apa? Ya, yang pertama jelas perbedaan waktu. Karena untuk tahun ini relatif mirip dengan Indonesia. Untuk yang tahun ini. Karena di Indonesia sekitar 12 atau 13 jam sama. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya, karena bulan puasa itu jatuh di bulan-bulan musim semi atau awal-awal musim semi atau akhir musim semi sebelumnya, itu relatif lebih panjang waktu puasanya. Jadi waktu sholat subuh itu jam 2 pagi, tapi maghribnya itu jam 7 malam. Kalau kita ini sedang bincang-bincang, kalau di sana jam berapa nih? Tulisnya berapa jam? Kalau 2 jam. 2 jam. Sekarang jam 2 lewat 11 menit. Oke, masih siang berarti ya. Masih siang. Tadi nanti habis ini kita menghubungi narasumber yang ketiga itu Amerika paling tidak sisi 13 jam ya informasinya. 13 jam. Oke, Pak Salman. Ya, ini Pak Salman ini adalah dari Fakultas Teknik Industri, ya Fakultas Teknik ya, Teknik Industri. Jadi di UMK itu perlu kami beritahukan itu ada beberapa fakultas, di antara ada Fakultas Ekonomi Bisnis, Pertanian, kemudian ada Teknik ya, di mana Teknik Industri ini adalah salah satu bagian atau prodi di Fakultas Teknik yang ada di UMK. Dan di UMK banyak keunggulan diberikan kepada mahasiswanya, dan nanti bisa saja Anda searching di webnya UMK. Jadi beasiswa banyak sekali, tidak hanya 1 atau 2. Dan Pak Salman ini salah satu dosen yang menerima beasiswa ya kalau nggak salah untuk belajar melanjutkan studi S3 di Jepang. Pak Salman ini kalau berbuka biasanya menunya apa nih yang disukai menu berbuka? Kalau di sini kita berbuka seadanya, nggak bisa banyak milih karena makanan halal juga nggak begitu banyak ya Pak. Jadi kalau kita beli di luar ya paling nasi biryani atau kare atau kebab ya, itu kalau kita berbuka di luar atau buka. Nah sesekali itu yang paling enak kalau pas lagi ada momen buka bersama dengan komunitas muslim Pak. Itu dari segala jenis masakan Indonesia itu ada semua, dari rendang sampai ke pecel, sampai ya segala jenis macam makanan Indonesia itu lengkap tuh kalau ada lagi buka bersama. Iya, berarti kalau lagi buka bersama itu semacam menjadi pelepas rindu dengan makanan-makanan khas Indonesia ya, berarti ya. Betul Pak, betul. Kalau sebenarnya ada makanan Sumberkuto Indonesia. Itu. Gimana? Kalau pas buka bersama tadi dengan komunitas, ada yang masak semur kutuk deh. Saya yakin nggak ada itu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak nemu, Pak. Yang paling dirindukan itu dari Indonesia ketika Pak Salman ada di Jepang saat ini itu hal apa sih yang membuat Pak Salman rindu itu? Yang dikangeni ya Pak? Adzan, Pak. Adzan? Nggak pernah dengar adzan di sini, Pak. Kan nggak boleh ada. Jadi nggak boleh adzan, Pak. Satu-satunya masjid di Jepang yang diizinkan adzan itu hanya Masjid Istiqlal, Pak, di Osaka. Itu kemarin peresmiannya Pak Wapres yang ke sana beliau. Kalau menu sahur biasanya apa ini? Pak Menu sahur tergantung masakan istri. Oh, biasanya Pak paling sering. Paling sering nasi ayam goreng. Ayam paling goreng. gampang. Jadi kita bawa bumbu banyak dari Indonesia, bumbu instan kayak sajiku, bumbu racik itu Pak.
Nah, itu tinggal campur, udah selesai. Atau mungkin biasanya Indomie ya. Indomie, ya Indomie ada di sini Pak, cuman mahal Indomie di sini Pak. Ya. 15.000 Pak, satu bungkus. Kangen sama kerupuk enggak? Kalau kerupuk, alhamdulillah kerupuk impor dari Cina itu rasanya mirip dengan kerupuk Indonesia, Pak. Kerupuk udang itu, Pak. Terutama kerupuk udang kan. Saya senangnya kerupuk udang, kerupuk ikan itu dari Cina mirip sekali dengan kerupuk-kerupuk Indonesia. Rasanya ya mirip ya. Rasanya mirip. Paling Dan tidak bisa, alhamdulillah ada label halalnya juga, Pak. paling tidak bisa sebagai pengobat kangen akan kerupuk. Kan orang Indonesia itu kan kalau makan tanpa kerupuk itu Nggak enak. nggak enak memang. Ibarat nasi kucing nggak ada talinya, nggak ada karet, biar. Pak Salman, kira-kira rencana nih nanti setelah balik ke Kudus itu apa yang mau dilakukan setelah balik ke kampus itu? Tentu saja yang pertama ada hal yang membedakan dengan kuliah S3 di dalam negeri dengan di luar negeri. Yang pertama terutama di Jepang, saya memiliki beberapa teman di laboratorium dari Eropa dia S2-nya, tapi ketika S3 sampai sini juga keteteran karena di Jepang fokusnya lebih kepada aplikatif. Jadi riset-riset di Jepang itu adalah riset-riset aplikatif yang ya ada knowledge development itu ada. Jadi ketika saya kembali ke Indonesia, saya ingin meniru beberapa pengembangan laboratorium di Jepang. Bagaimana fasilitas yang diberikan tuh melebihi dari fasilitas dosen yang saya dapatkan gitu. Jadi mulai dari laptop itu yang super komputer itu luar biasa sekali. Jadi untuk riset itu sebagaimana pesan sensei saya ketika pulang dari Indonesia, jangan sampai sudah biasa lari maraton 80 kilo, jangan sampai kembali ke 20 kilo. Nah, sepakat itu. Tetap harus riset. Jangan sampai kita yang terbiasa gerak cepat segala sesuatu itu prosedurnya singkat itu kemudian di sini terhambat dengan mungkin ya prosedural itu yang itu akan menghambat kreativitas kita gitu Pak Salman. Yes, ya. Jadi saat ini Pak Salman, jadi Universitas Muria Kudus itu kita masa penerimaan mahasiswa baru ini Pak Salman. Jadi mungkin Pak Salman bisa bicara sedikit tentang keunggulan kaitannya dengan di fakultas yang Pak Salman ajar saat ini, di fakultas teknik itu. Ya, terutama dari industri yang saya ketahui. Sekarang setelah saya tinggalkan itu, saya meninggalkan teknik industri itu terakhir sebagai PLT Kaprodi, Pak. Nah, setelah saya tinggalkan, kemarin saya ikut beberapa kali rapat untuk akreditasi, itu perkembangannya luar biasa pesat sekali. Saya lihat laboratorium simulasinya itu, kalau saya bandingkan dengan lab di sini, saya kira sedikit mendekati lah. Sudah luar biasa sekali. Pengembangan laboratorium, komitmen dari yayasan, apalagi komitmen dari universitas untuk mensupport kegiatan-kegiatan praktikum itu saya rasa sudah semakin jauh daripada ketika saya sebelum berangkat, Pak. Jadi saya rasa jangan ragu kalau untuk mau masuk ke fakultas teknik terutama ya Pak, karena saya tahunya di teknik industri ya. Itu fasilitasnya luar biasa. Iya, artinya kan apalagi sekarang pengembangan laboratorium sudah nambah lab simulasi, lab ergonomi dan beberapa lab yang lain itu, insya Allah itu luar keren sekali. Ya, artinya ke teman-teman yang saat ini mungkin sedang mencari kampus, katakanlah kalau tadi belajar tentang teknik industri, tidak salah kan misalkan masuk ke Universitas Muria Kudus ngambil teknik industri di mana secara fasilitas kita tidak kalah dengan fakultas teknik atau khususnya teknik itu yang ada di Jepang ya, gitu ya, Pak. Hanya mungkin memang itu ya Pak ya. Tinggal kulturnya saja yang sedikit diperbaiki kita Pak. Apa ya? Seperti saya sekarang saya sudah ini Pak mulai membimbing ya karena udah mau selesai jadi udah mulai bimbing. Mahasiswa sering hilang itu masih banyak. Ketika bimbingan skripsi ini masih hilang itu nanti ada trik dari Jepang yang akan saya terapkan ke mahasiswa saya biar mereka nggak ngilang lagi. Ternyata ada, saya baru belajar di sini. Artinya kami juga menanti ini setelah
Pak Salman kembali ke tanah air itu berimprovisasi sama-sama nanti kita bagaimana mengembangkan Universitas Muria Kudus dan memberitahu ke masyarakat bahwa sebenarnya kita kalau secara fasilitas, secara teknis tidak ada perbedaan yang mendasar atau terlalu jauh antara kita dengan universitas yang ada di luar negeri, Pak Salman. Termasuk SDM pengajar, Pak. Ya, SDM-nya juga tidak ada beda yang terlalu jauh. Oke, Pak Salman, terima kasih atas Terima kasih banyak. kesediaan Pak Salman meluangkan waktu ya. Ini menunggu waktu berbuka ya, berarti Pak Salman ini ya. Menunggu waktu berbuka, Pak. Waktu berbuka walaupun masih jauh, jam 2 siang di Jepang ya, di Tokyo. Ya, Pak Salman, kita akan break dulu untuk nanti kita sambung pembicaraan dengan di segmen yang ketiga dengan pembicara alumni kita yang saat ini ada di Amerika Serikat, di Ohio. Nanti juga sama, Pak, kita akan berbincang secara santai terkait dengan bagaimana Ramadan di Amerika. Saya kira itu kita tutup dulu segmen ini. Selamat siang, terima kasih Pak Salman. Terima kasih atas invitasinya, Pak. Program studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus yaitu Teknik Elektro, Teknik Mesin, Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Teknik Industri. Keempat program studi seluruhnya sudah terakreditasi oleh Dirjen Dikti. Hingga saat ini, lulusan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus sudah banyak berkarya di instansi pemerintah maupun swasta atau dunia industri. Untuk bisa mengikuti tantangan perkembangan dunia teknologi dan informatika yang sangat pesat, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus terus meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi dan membekali mahasiswa dengan kemampuan entrepreneur sehingga bisa bersaing dengan institusi lain di tingkat nasional dan global. Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus memiliki prospek kerja sebagai pelaku di bidang pertanian, manajer, pengusaha, peneliti, dan pendidik. Adapun profil lulusan mahasiswanya adalah mampu mengelola pertanian organik sebagai sistem produksi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, mampu melakukan penelitian di bidang agroteknologi, memiliki jiwa agroteknopreneurship, mampu bekerja sama dalam tim, mampu mensikapi kekhasan berkehidupan pertanian sebagai method of inquiry dirinya. Oke, kembali lagi ke segmen yang ketiga, perbincangan Ramadan di Muria Podcast official Universitas Muria Kudus. Hadir di tengah-tengah kita kesempatan pada hari ini Mas Triyanto Prabowo atau kita panggil Mas Bowo ya, biar agak. Beliau ini adalah alumni dari FKIP ya, PBI Universitas Muria Kudus, lulusan tahun 2011. Oke Mas Bowo, assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Gimana kabarnya Mas Bowo? Alhamdulillah Pak Yusuf, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Saya mau bilang selamat siang, saya takutnya sana baru dini hari ini. Iya, ini jam 1 dini hari Pak. Oke. Terpautnya 11 jam dari Pak. Iya 11 jam. Mas Bowo ya. Jadi Mas Bowo ini satu hal yang membanggakan dari kami bahwa lulusan Universitas Muria Kudus juga dapat yang melakukan eksistensi atau menjaga eksistensi di negara orang. Yang ini negara yang tidak sembarangan, ada di Amerika Serikat, ya, di Ohio tepatnya, Mas Bowo. Mas Bowo, kalau boleh tanya ini, bagi Ramadan ini itu Ramadan yang keberapa bagi Mas Bowo di Amerika? Ini Ramadan yang kedua bagi saya Pak.
berada di negeri Paman Sam. Bagaimana suasana Ramadan di Ohio? Nah, ini yang sebenarnya pertanyaan yang bikin saya sedih, Pak. Kalau di Indo, terutama di Kudus ya, itu kan terasa sekali ya, dari iklan di televisi itu udah kelihatan tanda-tanda kalau mau puasa. Apalagi kalau udah masuk dandangan, kemudian masuk puasa ada tradisi berburu takjil. Nah, sementara di sini tuh 180 derajat ya, berbeda ya. Jangankan seperti itu Pak, suara azan pun di sini kita nggak dengar. Jadi memang sangat berbeda lah intinya. Iya. Kalau di Amerika sendiri itu berapa lama menjalani puasa itu? Ada berapa jam itu? Beda nggak dengan di negara kita, di Kudus khususnya misalkan? Nah, kalau soal ditanya durasi puasa, itu nanti tergantung dari musim apa bulan puasanya Pak. Jadi saat ini di Amerika sedang memasuki musim semi atau spring, di mana matahari itu sudah mulai bersinar sedikit lebih panjang durasinya dibandingkan musim dingin. Nah, itu otomatis ketika puasa di musim semi itu jauh lebih panjang durasinya dibandingkan kalau kita puasa di musim dingin. Gitu. Apalagi kalau musim panas, itu nanti durasi lama puasanya bisa hampir 15 jam. Kalau saat ini di musim semi itu 14, kurang lebih 14 jam. Hampir sama sih dengan di Indonesia Pak ya. Berarti hampir sama dengan saya. Selisih berapa jam? Iya. Kalau selisih waktu itu mungkin 1-2 jam ya bedanya ya. Kalau di sini mungkin sedikit lebih lama dibandingkan di Indonesia. Jadi puasa lebih lama di sana gitu. Ini betul, terutama ini musim semi betul. Kalau musim panas nanti bisa sampai 15 jam karena matahari bersinar lebih lama. Jadi kan hitungannya imsak kemudian subuh itu nanti kan akan lebih pagi, sementara nanti matahari terbenam akan lebih lama, bisa sampai 8:30 itu baru terbit terbenam matahari. Jadi jam 8 malam di sini tuh masih terang. Pengalaman Mas Bowo ini ya selama di Amerika itu kaitannya dengan menjalani ibadah puasa Ramadan itu seperti apa? Boleh share-share ke kita ini Mas. Jadi kita biar kita punya gambaran di Amerika itu lebih enak atau enggak nih kalau puasa dengan umat muslim di Indonesia itu. Iya Pak. Jadi kalau misalkan kita bicara pengalaman puasa, mungkin nanti di tiap negara bagian di Amerika itu akan berbeda. Di negara bagian yang banyak komunitas orang Indonesianya itu mungkin jauh lebih terasa karena ada temennya banyak gitu Pak ya. Ada yang bikin acara buka bersama. Tapi untuk yang banyak komunitas orang Indonesianya itu pasti akan merasa kesepian dalam tanda kutip karena itu tadi kita kurang bisa merasakan nuansa kebersamaan karena di sini memang termasuk Islam kan masih agama minoritas dan ada buka bersama kemudian kumpul-kumpul itu kan biasanya tergantung dengan komunitasnya yang ada di situ Pak. Sementara saya di sini sendiri itu di Ohio untuk yang lokasi tempat saya tinggal itu cukup sedikit komunitasnya. Jadi kalau saya ingin ikut acara komunitas itu saya harus berkendara kurang lebih 1 jam di daerah Cleveland namanya, itu cukup banyak komunitasnya. Terus ke Cleveland. Kalau selama ini misalkan Ramadan, Mas Bowo sendiri itu apakah menjalankan tarawih itu dengan teman-teman yang beragama Islam di sekitar Mas Bowo atau mungkin melaksanakan sendiri dengan keluarga? Nah, kebetulan karena di lokasi saya ini jarak masjidnya cukup jauh, 1 jam, 42 mile kalau kita naik mobil. Jadi selama ini kalau tarawih kita di rumah sendiri aja sama keluarga, atau kadang sama beberapa teman yang teman kerja itu, kita kumpul, kita lakukan tarawih bersama. Tapi lebih seringnya dengan keluarga, karena saking jauhnya itu 1 jam, jadi waktunya
nggak mencukupi gitu kalau harus berkendara 1 jam. Siap. Mungkin kaitannya gini Mas Bowo. Ini kan Mas Bowo alumni kita yang ada di Ohio Amerika ini. Apa yang bisa Mas Bowo sampaikan terkait dengan apa yang Mas Bowo dapat selama perkuliahan di khususnya bahasa Inggris, terus yang bisa diimplementasikan oleh Mas Bowo dan keluarga di selama untuk melaksanakan pekerjaan di Amerika ini seperti apa dapat? Pertama kali saya sampai di sini, saya baru sadar ya kalau di Amerika itu benar-benar heterogen penduduknya, masyarakatnya. Dan saya bersyukur jadi orang Indonesia dan tentunya alumni PPUMK, karena saya punya basic bahasa Inggris, saya kebetulan jurusannya juga bahasa Inggris, jadi saya tentu saja tidak mengalami masalah dalam berkomunikasi. Dibandingkan dengan yang saya jumpai, ternyata beberapa orang pendatang juga yang dari negara Amerika Latin, dari negara Asia lainnya, mereka masih kesulitan dalam hal berkomunikasi. Jadi tentunya kalau ditanya apa yang didapat dari UMK bermanfaat nggak? Tentu saja sangat bermanfaat karena itu saya pakai dalam kehidupan sehari-hari di sini. Nggak hanya ketika dulu kalau saya waktu masih di Indonesia kan sebagai pengajar, tentunya hanya dipakai ketika dalam bidang pendidikan ya, dalam dunia mengajar. Tapi di sini memang setiap harinya terpakai gitu. Komunikasi bahasa Inggris yang saya dapatkan dari para dosen dari Civitas Akademia yang saya terima ketika saya berkuliah di UMK. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Mas Bowo. Jadi buat rekan-rekan yang saat ini mungkin masih di SLTA atau SMA di kelas 3 ya, perlu kami sampaikan bahwa tidak perlu ragu ketika Anda mau kuliah di Universitas Muria Kudus, karena di Universitas Muria Kudus ini banyak sekali keunggulan. Anda bisa lihat sendiri alumni kita yang saat ini bahasa Inggris, posisi ada di Amerika, dapat ilmu yang bermanfaat karena sekarang kita punya jaringan kerjasama yang luar biasa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus memiliki 5 program studi, di antaranya bimbingan dan konseling, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan matematika. Kurikulum yang dikembangkan mengacu kepada kualifikasi kompetisi nasional Indonesia atau KKNI dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. FKIP UMK memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap seperti laboratorium, perpustakaan, podcast, fasilitas olahraga, serta layanan akademik yang berbasis IT dengan sistem online yang memudahkan seluruh stakeholder Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan untuk mengakses berbagai informasi di fakultas. Di samping itu, FKIP Universitas Muria Kudus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dengan mengikuti berbagai kegiatan workshop, pelatihan, lomba, dan lain-lain. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus mengelola 2 program studi, yakni program studi manajemen dan program studi akuntansi. Sebagai fakultas yang tumbuh dan berkembang dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berbasis budaya dan teknologi, lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus berupaya menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual dan emosional, berbudaya, berjiwa wirausaha, dan berwawasan global. Adapun profil lulusan S1 Produk Manajemen diharapkan akan menjadi Business Development, Market Analysis, Business Konsultan, Functional Manager, dan Entrepreneur. Sedangkan profil lulusan program studi akuntansi akan menjadi akuntan pemeriksa, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, akuntan perpajakan, konsultan akuntansi, konsultan pajak. Jumpa
Berjumpa kembali ya untuk segmen yang terakhir. Ini kita kembali lagi bersama Prof. Darsono, karena tadi kita sudah bicara atau berbincang-bincang dengan Pak Salman, ya salah satu dosen kebanggaan kita yang saat ini studi di Jepang. Kemudian dengan Mas Bowo, ya salah satu alumni kita yang hari ini bisa eksis bekerja di Amerika Serikat. Ya. Nah ini kembali ke Prof. Darsono. Prof. Darsono, kira-kira keunggulan apa sih yang mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat dalam hal ini ke Bapak Ibu orang tua atau mungkin siswa-siswa yang sudah kelas 3 untuk bisa ya daftar aja ke UMK, tidak perlu ke kampus-kampus yang ada di jauh-jauh itu. Keunggulan apa yang ada di kita, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Baik Pak Yusuf, jadi sebelum itu saya calling salam untuk Pak Bowo yang di Ohio, Amerika Serikat. Moga-moga tetap sehat bersama keluarga, dan juga Pak Salman Al-Farisi di Metropolitan University di Jepang. Semoga senantiasa sehat. Itulah gambaran keunggulan UMK sudah saya aturkan tadi. 2 orang itu ternyata mereka juga bisa survive di Jepang dan di Amerika. Artinya standar pendidikan kita sudah memberikan determinan output yang teruji di global. Itu secara umum. Secara khusus sebenarnya UMK ini kan adalah perguruan tinggi swasta terbesar di Jawa Tengah, Timur Laut, Pantura Timur begitu ya. Dan selama ini selalu menduduki 10 besar perguruan tinggi swasta terbaik, misalnya di Wibumetri gitu, kita nomor 6 Jawa Tengah dan lain sebagainya begitu. Nah, sekaligus UMK ini juga tertua di kawasan Kudus Pati Raya begitu, sehingga hiruk pikuk dinamika UMK ini saya kira sudah teruji oleh dinamika zaman yang ada. Dan sampai hari ini UMK telah tumbuh kembang menjadi 22 program studi baik S1 maupun pasca sarjana. Bahkan barusan bulan kemarin ajuan RPL, rekognisi pembelajaran lampu itu disetujui oleh Dikti, bahkan seluruh prodi disetujui. Itu saya kira hal yang membanggakan bagi kita semuanya. Dalam hal-hal prestatif saya kira kita tahu bersama bahwa sejak tahun 2021 itu kita, mahasiswa kita selalu menjadi 10 besar nasional dalam hal program kreativitas mahasiswa begitu. Bahkan 2 tahun terakhir ini kita selalu menjadi ranking pertama klaster 3 untuk PKM ini baik 2022 maupun 2023. Bahkan di tahun 2024 sekarang ini UMK naik kelas dari klaster 3 menjadi klaster 2 bersama PTN-BH, PTN-BH yang lain begitu. Nah, ini memang berat, tetapi harus dicoba. Ini membuktikan bahwa memang inner circle mahasiswa kita ini cukup baik. Tinggal bagaimana mesin UMK ini mampu melakukan transform dari inner circle mahasiswa yang cukup baik ini menjadi output yang jauh lebih baik. Ini dari sisi mahasiswa. Juga dari sisi dosen, kalau kita lihat tren pertumbuhan populasi dokter juga meningkat terus, serta preferensi untuk studi lanjut S3 juga sangat besar, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Contohnya seperti Pak Salman Al-Farisi, ini juga sedang menyusul Pak Mutohar di utara Malaysia dan lain sebagainya. Dan juga perolehan beasiswa-beasiswa dari luar juga banyak, khususnya dari LPDB. Ini menandakan bahwa pengasuh dalam hal ini dosen kita juga cukup baik begitu. Bahkan 3 tahun berturut-turut ini dosen UMK selalu ditasbihkan oleh Dikti sebagai dosen yang berasal dari Universitas Muria Kudus ini menjadi nomor ataupun ranking pertama dalam kompetisi pengabdian kepada masyarakat
dan terus-menerus sampai tahun 2023 ini. Dan juga dalam hal pembinaan pengawalan kepada mahasiswa tahun 2023 ini salah satu dosen di UMK yaitu Bu Dr. Sawitri menjadi dosen nomor terbaik nomor 3 pembina PKM. Ini adalah nasional swasta dan negeri. Ini artinya apa? Bahwa dalam konteks reputasi, alhamdulillah kita terus bertumbuh positif, dan tentu situasi seperti ini harus kita pupuk terus dengan cara kita golong-gilik di dalam untuk meraih prestasi itu semata-mata bukan untuk kepentingan UMK secara khusus, tapi ini adalah untuk kepentingan masyarakat sebagai pembuktian bahwa ini kami mampu membuktikan diri bahwa kami sudah direkognisi ataupun dihargai pihak lain dalam hal kualitas. Maka silakan titipkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk kuliah di UMK yang di dalamnya sudah ada komponen-komponen yang sangat teruji kualitas untuk membentuk putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti menjadi sarjana yang sujana. Dan yang pasti di UMK juga banyak beasiswa ya Bro. Dan banyak beasiswa. Bahkan pertumbuhan beasiswa di UMK ini bergerak sangat pesat begitu ya, yang dari awal dulu sekitar 100-an, enggak sampai 100, sekarang sudah mencapai 450-an sekarang ya. Begitu. Beasiswanya 8 semester ini ada beasiswa Hafiz Quran, ada prestasi mahasiswa dan jadi ada Hafiz Al-Quran, prestasi mahasiswa, kemudian dari BI, dari Jarum Foundation, dari KIP, dan banyak lagi. Gitu ya. Artinya Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi ketika hendak mencari kampus yang baik buat anak-anak. Bapak Ibu datang ke Jatibangi, tidak jauh-jauh. Ning UMK podo wae ya, tadi. Dan juga satu hal Pak yang menjadi keunikan di UMK ini, karena UMK ini berada di Kota Kudus, di mana Kota Kudus ini adalah kota yang religius, sehingga harapannya side effect dari pembelajaran ini relatif bisa terkontrol karena religiusitas masyarakat. Ini saya kira poin yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Oke, teman-teman semua, itulah perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Ya, dengan Prof. Darsono Saputra, terima kasih. Kemudian Pak Salman yang ada di Jepang, terima kasih. Mas Bowo yang ada di Amerika, terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Prof. Darsono, ada kata-kata hari ini Prof yang mau sampaikan, Prof? Oke, kata-kata hari ini, aturlah hidupmu dengan baik agar berakhir dengan baik. Ya, terima kasih. Aturlah hidupmu dengan baik agar berakhir dengan baik. Ya, luar biasa. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan teman-teman pada kesempatan hari ini. Apabila dari teman-teman ada usul tema apa yang kita angkat, kemudian pembicara yang harus kita undang, silakan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa teman-teman khususnya mahasiswa dan di komunitas silakan subscribe and like untuk Muria Podcast Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.